Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan berbagi trik. Kita akan mencoba kita memanfaatkan software ini sebagai pengganti aksesoris sound system ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya sound system ini gitu ya, punya sound system tetapi belum punya aksesoris audio seperti DLMS ataupun crossover dan lain sebagainya, tapi outputannya pingin ada crossnya gitu ya, atau bisa menjadi beda gitu. Nah, di sini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana caranya kita menghubungkan VLC player nanti sebagai player MP3 kita atau video. Terus kemudian kita hubungkan ke software yang bernama Micrab ya. Di sini kita pakai Micrab 9 Pro Studio, dan software Micrab ini sendiri sebenarnya salah satu software DAW favorit ya. Oke, jadi nanti kita akan memanfaatkan juga outputan dari laptop, PC atau laptop. Jadi cukup pakai laptop. Nanti outputan laptop itu bisa menjadi 2W, yang satu untuk frekuensi rendah, yang satu untuk frekuensi tinggi, dengan memanfaatkan outputan LR ya. Jadi dari kabel yang 3,5 itu LR kita pisah bisa dengan kabel TOA, RCA ataupun XLR ataupun Canon ya. Itu menjadi LR dengan outputan yang berbeda. Satu di frekuensi rendah dan yang satunya di frekuensi tinggi. Nah, namun sebelum kita mulai ya, di sini ada beberapa software yang harus diinstal dulu di PC atau di komputer atau di laptop teman-teman, yaitu salah satunya adalah software virtual kabel ya, atau virtual audio kabel. Nanti mungkin kita akan berbagi tipsnya untuk cara menginstal baik mendownload file ini, dan kita akan bahas fungsinya apa gitu ya. Tapi di sini kita langsung ke topik bahasan. Jadi kita langsung membuka VLC playernya. Nah, di sini tampilan defaultnya ya. Dan kita coba drag satu lagu dulu, semoga tidak copyright ini ya. Dan ini rekaman ini untuk audio atau voice ini saya merekamnya dengan handphone, dan untuk suara yang di speaker kita langsung dengarkan dari speaker monitor di PC saya gitu ya. Nah, di sini adalah outputan yang masih defaultnya VLC, jadi di outputkan ke sound card utama. Nah, di sini kita akan setting, kita arahkan untuk audio device-nya ke kabel input VP audio virtual kabel. Nah, di sini mati, kita minimize bisa. Di sini kita cek untuk inputan dari sound card-nya apakah sudah nyala ya. Di sini kita pilih VP audio kabel. Nah, di sini sudah ada sinyal gitu. Kita close, kemudian kita buka Micrab-nya, software Micrab 9 Pro Studio. Ini juga sebenarnya software DAW ya, yang digunakan untuk mastering lagu ataupun membuat lagu dan sebagainya. Tapi di sini kita manfaatkan sebagai seperti DLMS lah gitu, atau crossover lah. Jadi lebih simple dan praktis, karena juga mungkin untuk sound system mini atau sound system kecil di rumahan gitu ya, punyanya amplifier yang outputannya mungkin pakai speaker 18 dan lain arahnya, yang untuk nada tinggi dan lain sebagainya harus dipisah gitu kan, biar lebih clarity, lebih enak, lebih bassnya nendang gitu ya. Nah, di sini kita sudah buka program Micrab-nya. Kemudian kita buka preference dulu. Nah, di sini preference-nya kita harus mengarahkan untuk di sound device-nya, drivernya di ASIO ya. Nah, di sini inputnya kita ambil di virtual kabel. Jadi singkatnya VLC kita outputkan ke input virtual kabel, kemudian outputnya kita masukkan input ke Micrab gitu ya. Kemudian untuk outputannya kita pakai primary device ya, atau sound card utama gitu. Ini sudah kita oke. Kemudian kita input track di sini, add audio track.
Di sini untuk selanjutnya, ini untuk memasukkan channelnya ya, atau inputnya tadi, kita arahkan ke ARM, kemudian kita pilih di sini ada barisan input ya. Di sini kita pakai lab channel 1. Nah, ini sudah masuk sinyalnya. Terus kemudian kita input lagi audio track kedua, sama, kemudian kita pilih right channel. Di beberapa software virtual audio itu mungkin outputannya hanya mono ya, jadi untuk stereonya mungkin kurang benar-benar terasa gitu. Tapi juga ada virtual kabel yang bisa benar-benar stereo. Nah, di sini tentu saja kita harus memisahnya dulu channel di audio track yang pertama. Kita panning ke arahkan ke left. Nah, gini. Kemudian yang satunya otomatis kita ke right. Nah, di sini kita nyalakan monitor yang bergambar speaker ya. Maka ini keluar di outputan primary device-nya, atau outputan yang utama ya, soundcard utama untuk channel L. Kemudian, nah ini untuk channel R. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan split ini, jadi outputannya LR itu menjadi berbeda. Yang satu bisa untuk low frekuensi, yang satu untuk high frekuensi. Nah, di sini satu-satu dulu kita bikin untuk channel low frekuensi ya. Nah, kita ini di mixer yang bawah ini kita undock dulu biar lebih detail. Dan di sini juga ada, di channelnya juga ada menu-menu. Jadi ada kompresor, ada drive, kemudian ada efeknya juga, ada tune dari low, mid, high. Jadi seperti mixer audio pada umumnya ya. Kemudian juga ada mute, solo, dan juga monitor. Nah, kita nyalakan monitor untuk mendengarkan sebagai outputan juga. Oke, baik. Saya kira untuk masalah tune ini teman-teman sudah bisa paham ya, bisa mudah dipahami ya. Jadi di sini kita akan memanfaatkan sistem efeknya. Kita tambahkan efek. Nah, di sini kebetulan di komputer saya sudah saya install plugin efek ataupun untuk audio efek ya. Apabila belum ada, nanti masuknya ini yang klasik ini pasti sudah ada bawaan dari Minecraft sendiri. Nah, di sini kita langsung saja kita pakai parametric saja, parametric equalizer yang legacy ya. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, kita langsung arahkan. Bisa pilih preset juga, tergantung kebutuhan ya. Oke, kita akan arahkan ke sub dulu. Jadi untuk frekuensi high kita turunkan. Masalah pengaturan sesuai selera ya guys. Jadi tiap orang itu pasti punya selera musik yang berbeda-beda, punya selera audio berbeda-beda. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Nah, ini subnya hilang di frekuensi 109. Kita naikkan, lebih terasa di frekuensi 116, maaf. Kita arahkan di frekuensi 80. Coba ya. Untuk pengaturannya teman-teman bisa pelajari sendiri dan rasakan sendiri ya. Bisa disesuaikan dengan speakernya sendiri-sendiri. Kebetulan ini saya hanya memakai speaker monitor komputer, jadi tidak pakai sound besar ya. Anggap saja seperti ini, kita sudah mendapatkan untuk frekuensi subnya.
Oh, mungkin harus ini ya, mungkin harus benar-benar di-cut untuk mic-nya ya. Oke, setelah sudah, kita bisa juga menambahkan limiter agar tidak terlalu terlalu over atau melampaui dari dB yang kita tentukan. Tapi ini juga nanti kita bisa tambahkan di masternya. Nah, kita skip saja, kita langsung ke channel kedua. Di sini seperti ini. Ini untuk frekuensi yang flat ya, masih flat ini di frekuensi rack-nya. Sama seperti kita tambahkan efek, kemudian kita cari parameter equalizer. Karena di sini untuk frekuensi high, kita langsung berikan preset seperti ini. Ini ya, ini hanya right, hanya frekuensi atas. Kita campurkan antara L dan R. Jadi head-nya terlalu tinggi. Gigi Michael Manto, dia ditaruh bilang kamu keren sekali. Ibu Jontra. Michael Manto bilang kamu cantik sekali. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita bisa lihat ya, antara LR kita rasakan. Ini frekuensi high-nya atau di R yang untuk high. Ini kita tambah, dan ini adalah frekuensi sub-nya. Jika sudah, ini cukup ya, sebenarnya sudah outputannya sudah berbeda antara L dan R, sudah berbeda frekuensi atau sudah di cross. Tapi di sini kita lihat untuk view meternya atau spektrometernya ini masih menabrak merah terus ya. Jadi ini over. Nah, untuk menjaga ini kita tentunya kita harus kasih efek lagi agar ini ada pembatasnya. Kita manfaatkan saja bawaan dari ini adalah klasik master limiter ya. Nah, di sini kita pakai preset saja sudah efektif, jadi tidak melampaui dB yang kita tentukan. Di sini juga kita bisa lihat untuk lampu LED-nya ada yang di kompres ya, atau yang di limit ya, sinyal yang di limit bisa lebih dalam lagi. Nah, oke, biar lebih halus. Nah, oke, ini di sini kita sudah mendapatkan dua outputan dengan frekuensi yang berbeda ya. Yang satu kita fokuskan di frekuensi bawah, yang satu di mid sampai ke high. Nah, di sini tentunya teman-teman ini bisa dimanfaatkan nanti untuk colokan yang L itu kalau pakai amplifier atau power yang stereo,
misalkan di L, yang kemudian untuk L-nya juga disambungkan ke speaker sub. Terus kemudian untuk R kita kasih input R juga, terus kemudian kita sambungkan dengan speaker high juga. Nanti sudah terpisah sendiri ya. Nah, cara ini sebenarnya apa ya, cukup praktis karena tidak memerlukan apa-apa lagi. Jadi cukup laptop atau komputer, kemudian kabel 3,5 kita tinggal colokkan ke amplifier atau ke power kita gitu. Jadi ini adalah apa ya, cara alternatif ketika kita pengen berimajinasi atau berekspresi lewat sound atau eksperimen gitu ya, dengan sound system kita, tetapi budget belum ada untuk membeli aksesoris. Nah, kita bisa ekspor di software ini gitu. Oke teman-teman, nah nanti untuk apabila belum jelas dari video ini, nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar, atau nanti kita bakal upload untuk video kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa bantu kita di YouTube dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.